Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai penetapan harga dalam ekonomi mikro, memahami mekanisme pasar. Topik ini sangat penting karena harga merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk maupun keputusan produsen dalam menentukan jumlah produksi. Dengan memahami mekanisme pasar, perusahaan dapat menetapkan harga yang tepat sehingga mampu memperoleh keuntungan sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen. Ekonomi mikro berbeda dengan ekonomi makro. Jika ekonomi makro membahas inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka ekonomi mikro lebih menitikberatkan pada aktivitas ekonomi dalam lingkup kecil seperti perusahaan dan konsumen. Salah satu pembahasan terpenting dalam ekonomi mikro adalah proses penentuan harga, karena harga menjadi sinyal bagi produsen mengenai berapa banyak barang yang harus diproduksi dan menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dalam praktik bisnis, penetapan harga merupakan keputusan yang sangat strategis. Harga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan konsumen beralih kepada pesaing, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi keuntungan, bahkan menimbulkan kerugian. Karena itu, perusahaan harus menyesuaikan harga dengan kondisi pasar, daya beli masyarakat, biaya produksi, serta strategi pemasaran yang digunakan. Mekanisme pasar terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan langsung dari pemerintah. Ketika konsumen membutuhkan suatu barang dalam jumlah besar, sementara persediaan sedikit, maka harga akan naik. Sebaliknya, apabila barang tersedia dalam jumlah banyak, tapi minat beli masyarakat rendah, maka penjual biasanya akan menurunkan harga agar barang tetap terjual. Dari proses tersebut, akhirnya akan terbentuk harga keseimbangan yang dianggap paling sesuai oleh pasar. Banyak faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari sisi internal, perusahaan harus menghitung biaya produksi agar tidak mengalami kerugian. Selain itu, perusahaan juga menentukan target keuntungan dan strategi pemasaran yang ingin dicapai. Dari sisi eksternal, perusahaan perlu memperhatikan kondisi ekonomi, jumlah pesaing, daya beli masyarakat, hingga kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi yang dapat memengaruhi harga jual produk. Perusahaan tidak selalu menggunakan satu strategi harga. Misalnya, supermarket sering menggunakan psychological pricing dengan harga Rp99.900 agar terlihat lebih menarik dibanding Rp100.000. Sementara, perusahaan yang memiliki merek kuat biasanya menggunakan value-based pricing karena konsumen bersedia membayar lebih mahal akibat kualitas dan citra merek yang baik. Kasus ini menunjukkan bahwa harga sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Saat permintaan meningkat, penjual memiliki peluang menaikkan harga karena konsumen tetap bersedia membeli. Namun, ketika permintaan menurun dan stok melimpah, perusahaan biasanya memberikan diskon agar penjualan tetap berjalan. Contoh seperti ini sering kita jumpai pada marketplace, toko pakaian, maupun penjualan tiket transportasi. Penetapan harga yang tepat akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Konsumen memperoleh harga yang sesuai dengan kualitas produk, sedangkan perusahaan mampu memperoleh keuntungan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, harga menjadi salah satu elemen penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pasar menjadi dasar terbentuknya harga dalam ekonomi mikro. Perusahaan harus memahami perubahan permintaan, penawaran, biaya produksi, dan kondisi persaingan agar mampu menetapkan harga yang kompetitif. Dengan strategi harga yang tepat, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mampu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Bila terdapat pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan menjawabnya.